Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arista Putri Lestari, guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri 3 Banjar, Jawa Barat. Saya merupakan peserta apresiasi guru dan tenaga kependidikan Pendidikan Dasar Inspiratif tahun 2021. Judul yang saya angkat adalah Atasi Rasa Malas Belajar di Sekolah untuk siswa SMP Negeri 3 Banjar sebagai upaya mengatasi learning loss di masa pandemi. Berlatar belakang dari dampak pandemi COVID-19 yang sangat berpengaruh pada pendidikan di Indonesia, di mana sebelumnya proses belajar mengajar dilakukan secara tatap muka di sekolah, dan adanya interaksi antara guru dengan siswa, kemudian siswa dengan siswa, guru dengan guru, dan antar warga sekolah dalam proses pendidikan. Namun semenjak Maret 2020, COVID-19 melanda di Indonesia, yang kita ketahui bahwa COVID-19 ini sangat berbahaya dan penularannya sangat masif, sehingga pemerintah secara tegas menetapkan bahwa proses pembelajaran dilakukan dengan model daring demi mengutamakan kesehatan dan keselamatan peserta didik, kemudian pendidik, orang tua, dan juga masyarakat. Dan di sini guru harus bergerak aktif untuk menyesuaikan pembelajaran di masa pandemi. Pada awal pandemi, saya sebagai guru bimbingan dan konseling tentunya merasa kesulitan dalam melaksanakan layanan BK di masa pandemi. Di mana pada sebelumnya, guru BK berdasar pada need assessment dalam pemberian layanan bimbingan dan konseling kepada siswa, yaitu dengan memberikan angket atau daftar cek masalah untuk dibagikan ke siswa, kemudian diisi sesuai dengan kondisi siswa saat itu. Sehingga dari angket tersebut kita bisa menganalisis permasalahan apa yang sedang dihadapi atau dialami peserta didik, dan kemudian bisa kita jadikan sebagai dasar untuk pemberian layanan BK. Namun karena daring, bagaimanapun kita tetap harus bisa melaksanakan terutama di sini layanan BK untuk peserta didik. Sehingga di sini inovasi yang saya lakukan di awal pandemi yaitu dengan menggunakan AKPD atau angket kebutuhan peserta didik yang saya kemas dengan menggunakan Google Classroom, sehingga bisa dibagikan atau bisa di-share kepada peserta didik, kemudian bisa diisi sesuai dengan kondisi atau permasalahan yang sedang mereka hadapi di masa pandemi secara online. Dari hasil pengisian secara online tersebut, saya analisis, kemudian saya jadikan dasar untuk pembuatan video layanan BK. Di antaranya adalah video layanan BK terkait dengan hikmah di balik pandemi, kemudian bagaimana agar kita terhindar dari COVID-19, kemudian etika berkomunikasi dengan guru ketika daring, kemudian cara menggunakan media sosial dengan bijak, dan pemahaman terkait dengan cyberbullying, dan beberapa video lainnya yang saya buat sendiri dan saya dasarkan dari analisis permasalahan yang dihadapi peserta didik di masa pandemi. Berbagai upaya yang telah kita lakukan selama pembelajaran daring, tentunya hal ini bisa dikatakan bahwa pembelajaran daring belum bisa efektif untuk dilaksanakan ke seluruh siswa atau peserta didik. Sehingga dari kebijakan pemerintah untuk melaksanakan PTMT, ini menjadikan momentum untuk dapat menyelesaikan permasalahan peserta didik selama belajar dari rumah. Dalam hal ini, perencanaan PTMT atau pertemuan tatap muka terbatas yang saya lakukan yaitu dengan bekerja sama dengan wali kelas, guru mata pelajaran, dan stakeholder yang lain untuk mendata peserta didik yang mengalami kendala dan penyesuaian terhadap PTMT. Kemudian melakukan home visit dengan wali kelas untuk mengetahui lebih dalam permasalahan yang menyebabkan peserta didik kesulitan menyesuaikan diri saat dilakukan PTMT. Dan kemudian membuat layanan bimbingan dan konseling yang disesuaikan dengan permasalahan peserta didik.
Berdasarkan hasil dari home visit, diketahui motivasi peserta didik di sekolah menurun. Dan hal ini disebabkan karena dampak dari pandemi membuat beberapa peserta didik lebih sering bermain handphone, kemudian bermain game dibanding dengan belajar. Beberapa peserta didik juga menikmati waktu santainya di rumah dan bahkan ada peserta didik yang sering begadang atau tidur larut malam sehingga sering bangun siang, dan hal ini membuat pola tidurnya menjadi tidak seperti biasanya. Dengan demikian, dalam pelayanan bimbingan dan konseling, di sini saya mengangkat judul Atasi Rasa Malas Belajar di Sekolah sebagai upaya mengatasi learning loss di masa pandemi. Dalam pelaksanaan PTMT atau pertemuan tatap muka terbatas untuk mengatasi learning loss, saya menggunakan ruang bimbingan dan konseling sebagai tempat penayangan video atasi rasa malas belajar di sekolah, dengan sasarannya khususnya siswa yang telah dilakukan home visit dan kemudian dilanjutkan dengan peserta didik yang lain, tentunya dengan menjaga ketat protokol kesehatan, yakni dengan 5M. Kemudian isi dalam video layanan bimbingan dan konseling dengan judul Atasi Rasa Malas Belajar di Sekolah disusun yakni dengan menayangkan situasi sekolah yang berada di daerah tertinggal supaya peserta didik termotivasi melihat perjuangan siswa yang ada di sekolah tertinggal justru memiliki semangat yang tinggi untuk ke sekolah. Kemudian dengan membandingkan perbedaan sekolah di zaman dulu dan di zaman sekarang agar peserta didik mampu merasakan kemudahan-kemudahan yang didapatkan sekolah di zaman sekarang. Kemudian diakhiri dengan tips atau cara mengatasi rasa malas belajar di sekolah supaya bisa diterapkan oleh peserta didik. Untuk evaluasi implementasi PTMT atau pertemuan tatap muka terbatas, di sini berupa evaluasi proses, yaitu dengan mengamati antusiasme peserta didik saat melihat penayangan video disesuaikan dengan evaluasi hasil ketika diminta untuk menyimpulkan peserta didik mampu menyimpulkan layanan sesuai dengan materi yang telah diberikan. Dan di sini untuk tindak lanjut dari PTMT yang akan saya lakukan yaitu dengan lebih mengembangkan media dan bisa memberikan lebih banyak video yang bisa menginspirasi untuk lebih meningkatkan kemampuannya, semangat belajarnya, dan juga motivasinya untuk ke sekolah. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Apabila banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Dan semoga kita sebagai guru dan tenaga kependidikan selalu siap menerima tantangan dan mampu memberikan solusi terbaik supaya pembelajaran tetap bisa dilaksanakan kepada generasi penuntut ilmu. Mari bergerak dengan hati, pulihkan pendidikan di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.